Yo CSku, berjumpa kembali dengan Manusia Madasu di Easy Film. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas perjalanan band bernama Sheila on Seven. Mereka adalah band dari Yogyakarta dan dianggap sebagai band segala zaman. Oke CSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka oleh seorang remaja bernama Ahdiat Dutamojo atau yang lebih dikenal sebagai Duta. Ia adalah siswa dari SMA Negeri 4 Yogyakarta yang dikenal ramah dan memiliki banyak teman. Selain itu, ia juga memiliki sahabat bernama Adam Muhammad Subarka atau Adam yang tinggal satu komplek dengannya. Walaupun mereka tidak satu sekolah, namun pertemanan mereka sangat dekat karena sama-sama menyukai musik dan sering tampil bersama di acara 17 Agustus di mana Duta sebagai vokalis sedangkan Adam bermain akustik. Di periode tersebut, tepatnya di tahun 1994, Adam bersama Sakti membentuk band bernama WHY Gang atau Y Gang. Selain merekrut Duta sebagai vokalis, Adam juga mengajak Agung temannya untuk mengisi drum. Dan saat itu ia membentuk band hanya untuk bersenang-senang karena mereka tidak pernah menggelar pertunjukan meski sempat mengikuti audisi. Lalu pada pertengahan tahun 1995, band tersebut memilih vakum sementara karena kesibukan para personilnya dan Adam kemudian bertemu Eros Chandra atau Eros yang dikenal mahir dalam bermain gitar. Pertemanan mereka juga semakin akrab setelah tahu jika Eros adalah teman SMA Sheila yang merupakan teman sekolah dasar dari Adam dan Duta. Karena hal itu, persahabatan Eros dan Duta juga kemudian sangat dekat hingga dianggap seperti saudaranya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Adam, Eros, dan Duta memutuskan untuk membentuk band baru bernama Sheila. Selain merekrut Sakti untuk melengkapi formasi, Adam juga meminta Agung untuk mengisi drum, namun ditolak yang kemudian merekrut Anton teman baiknya yang dikenal karena mahir dalam bermain drum. Meski awalnya ragu, tetapi Anton akhirnya mau bergabung dan mulai melakukan sesi latihan selama beberapa bulan. Setelah 2 bulan berjalan, mereka merubah nama bandnya menjadi Sheila Gang atas rekomendasi dari Adam dan teman-temannya. Lalu setelah resmi terbentuk pada 6 Mei 1996, mereka menggelar pertunjukan pertamanya di acara fancy sekolah dengan formasi Duta pada vokal, Eros pada gitar, Sakti pada gitar 2, Adam pada bass, dan Anton pada drum. Saat itu mereka tampil sangat memukau dengan mengcover lagu dari band fenomenal seperti Oasis, U2, Bon Jovi, dan masih banyak lagi. Lalu setelah berjalan beberapa bulan, Duta mulai menulis lagu sendiri yang kemudian dibawakan di berbagai acara festival musik di berbagai kota. Hanya dalam waktu 2 tahun nama mereka menjadi populer di kalangan anak muda karena lagu-lagunya yang luar biasa dan mereka sering tampil di acara fancy sekolah hingga menjadi bintang tamu di festival musik SMA yang digelar di seluruh Jogja dan Jawa Tengah. Sahabat sejati dan mimpi, aku yang di masa lebih dari sekedar sayapku yang Beberapa bulan kemudian, ketika salah satu radio Jogja membuat program bernama Ajang Musikal atau Ajang Musisi Lokal, mereka mengirim lagu pertamanya berjudul Kita yang direkam dengan menggunakan alat seadanya. Program tersebut diselenggarakan oleh Teguh Dalin untuk mewadahi band-band lokal yang telah memiliki karya sendiri.
Tak disangka lagu mereka menjadi populer di kalangan anak muda hingga menjadi lagu paling banyak diputar di radio, dan musikalitas mereka menjadi semakin berkembang dan dianggap sebagai band profesional. Menurut Tengku Dalin, Sheila Gang adalah band yang memiliki talenta karena bisa membuat banyak orang terpukau dengan aksi panggungnya dan berani membawakan lagu sendiri di tengah band cover yang mulai bermunculan. Pada tahun 1998, mereka dihubungi oleh label besar Sony Music setelah mendengarkan demo yang mereka kirimkan ke label tersebut. Awalnya mereka tidak percaya, namun setelah staf dari pihak label mendatangi mereka secara langsung, mereka akhirnya percaya dan bergabung dengan label Sony Music. 3 hari setelah menjalin kesepakatan, mereka kembali merubah nama bandnya menjadi Sheila on 7 karena masalah yang tidak dijelaskan. Namun, menurut beberapa sumber, mereka mengganti nama bandnya untuk menghindari masalah hukum, dan ada juga yang berpendapat bahwa penggantian nama atas desakan dari label agar mereka bisa diterima di berbagai kalangan. Sheila on 7, G-Kusik segala macam, saya bilang secara tidak langsung iya gitu. Terkapar melawan semua orang terjaga. Saat diwawancara, Duta mengatakan jika nama Sheila sendiri diambil dari nama sahabat perempuan Eros sekaligus teman sekolah dasarnya, dan menambahkan kata on 7 karena terinspirasi dari 7 tangga nada yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Selain itu, Duta juga menjelaskan bahwa sosok Sheila memiliki jasa besar dalam pembentukan band Sheila on 7, dan Sheila adalah orang yang mengenalkan Eros kepada Adam dan Duta untuk pertama kalinya. Meski namanya telah digunakan sebagai nama band, namun Sheila tidak pernah keberatan dan malah mendukung teman-temannya. Pada tahun 1999, mereka resmi merilis album pertamanya yang berhasil sukses secara komersial. Selain mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik, album tersebut juga terjual lebih dari 1 juta kopinya dalam waktu 1 bulan. Secara musikal, mereka membawakan musik rock alternatif dengan menampilkan lirik yang gampang dicerna serta konsep musik yang sangat sederhana. Ide-ide kreatif yang mereka tampilkan membuat lagu mereka mudah diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Ini KTP-nya ibu yang satu ini, dan inilah Sheila. Sama Adam, dia tuh temen SD ku. Saya dulu satu kelas itu cuma kelas 6. Dan Duta itu sebenarnya kelas ke SD juga gitu loh. Sakti itu. Lalu album kedua mereka yang dirilis pada tahun 2001 membuat nama Sheila on 7 cukup disegani dalam industri musik Indonesia. Terlepas dari ketenaran mereka yang semakin meningkat, namun Duta dan kawan-kawannya tidak pernah besar kepala apalagi sombong, hingga mereka masih tetap nongkrong di pinggir jalan atau warung kecil dengan penampilan yang sangat sederhana. Tak hanya itu, mereka juga tidak pernah menunjukkan dirinya sebagai artis dan selalu ramah kepada semua orang, yang membuat mereka sangat dicintai oleh para penggemarnya. Pada tahun 2002, Sheila on 7 menggelar tur ke 30 kota selama beberapa bulan setelah resmi merilis album ketiganya. Hal itu membuat para personilnya sangat kelelahan, terutama Anton, yang membuatnya mulai menunjukkan sikap tidak disiplin. Saat itu Anton sering menghilang tanpa kabar dan tidak hadir ketika akan menggelar pertunjukan, yang kemudian Anton memilih cuti dari band hingga merekrut Kiki Mirano untuk menggantikan posisi Anton sebagai drummer sementara. Setelah itu, Sheila on 7 tampil di festival musik besar bersama band papan atas lainnya seperti Dewa 19, Gigi, Slang, Bumerang, dan festival tersebut digelar di Senayan, Jakarta yang dihadiri oleh lebih dari 2.000 penonton. Di sisi lain, lagu mereka berjudul Seberapa Pantas dicekal di negara Malaysia karena penggalan lirik di bagian kata celakanya. Hal itu karena di negara Malaysia, kata tersebut memiliki konotasi negatif dan sering digunakan untuk menghina orang lain. Pada tahun 2003, Duta mengumumkan jika Sheila on 7 akan tampil bersama Slang dan Dewa 19 di acara yang digelar di Bandung. Awalnya acara tersebut berjalan lancar dan sangat kondusif, namun ketika Sheila on 7 membawakan lagu pertamanya, para penonton mulai membuat keributan dengan melemparkan batu dan botol ke arah Duta dan kawan-kawannya.
Hal itu memancing para penonton lain untuk melakukan kerusuhan yang lebih besar hingga membuat acara tersebut harus dihentikan sementara. Beberapa bulan kemudian, Sheila on 7 merilis album untuk soundtrack film berjudul 30 Hari Mencari Cinta. Album tersebut menampilkan 2 lagu berjudul Melompat Lebih Tinggi dan Berhenti Berharap yang kembali populer di kalangan anak muda. Lagu-lagu mereka juga sampai diputar oleh radio di negara-negara Asia seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan keberhasilan mereka semakin meningkat setelah merilis album keempatnya berjudul Pejantan Tangguh yang dirilis pada tahun 2004. Tetapi ketika mereka sedang menggelar pertunjukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mereka sangat terpukul setelah tahu jika ada 4 gadis remaja tewas karena sesak napas juga terinjak-injak, dan insiden tersebut kemudian menjadi berita besar yang diberitakan oleh media nasional. Pada tahun 2005, Sheila on 7 menggelar tur bersama Ada Band dan Ari Lasso setelah merilis album kompilasi berjudul Jalan Terus. Dalam tur tersebut, mereka tampil bersama drummer barunya bernama Brian Kresna Putro atau lebih akrab disapa Brian. Walaupun saat itu statusnya sebagai drummer sementara, namun Brian sangat kompeten dan disiplin dalam bermusik. Di periode tersebut, Sheila on 7 telah dianggap sebagai band papan atas dengan karyanya yang luar biasa. Bahkan pada tahun 2006, mereka muncul dalam acara ulang tahun Indosiar bersama Iwan Fals, Raja, Ada Band, dan masih banyak lagi. Di saat kita bersama, rasa di mana keributan Beberapa bulan kemudian, Sheila on 7 terpilih sebagai satu-satunya band Indonesia yang terlibat dalam pembuatan album Piala Dunia. Album tersebut menampilkan lagu milik beberapa musisi dunia dan Sheila on 7 menyumbangkan 1 lagu berjudul Pemenang. Tetapi di tengah kesuksesan besar yang mereka dapatkan, Sakti memilih mengundurkan diri dari band di tengah proses rekaman untuk album kelimanya. Hal itu ia lakukan karena Sakti ingin melanjutkan pendidikannya di Pakistan dan ingin mendalami ilmu agama di negara tersebut. Saat diwawancara, Duta bercerita jika Sakti telah membicarakan keinginannya 2 tahun sebelumnya, tapi ia ingin menyelesaikan tugasnya sebagai gitaris sebelum pergi untuk menempuh pendidikan di Pakistan. Pada tahun 2007, setelah Sheila on 7 resmi merilis album kelimanya, mereka memutuskan vakum karena kesibukan para personilnya. Kemudian Eros dan Brian membentuk band proyek bernama Jagostu yang terkenal karena 2 lagu berjudul Ampun DJ dan Mau Tak Mau. Selain itu, Duta juga sibuk dengan karirnya sebagai artis hingga tampil menjadi bintang tamu di berbagai acara televisi. Meski begitu, mereka masih tetap berkumpul dan mengerjakan materi baru untuk album ke-6-nya. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2011, mereka telah melakukan banyak pertunjukan dan merilis album terbarunya yang mendapatkan penghargaan sebagai album terbaik. Saat itu Duta juga tampil sebagai juri di acara Idola Cilik yang ditayangkan oleh RCTI. Kenalkan aku si Raja mulai memainkan. Aku DJ di tengah para. Pada tahun 2014, Sheila on 7 mulai jarang tampil di acara televisi dan mengurangi jadwal pertunjukan karena masalah yang tidak dijelaskan. Mereka juga tidak memperpanjang kontrak dengan Sony Music setelah merilis album ke-8-nya berjudul Musim Yang Baik. Menurut pengamat musik, album ke-8 mereka menampilkan konsep yang sangat berbeda karena direkam menggunakan teknologi digital untuk pertama kalinya. Album tersebut menampilkan beberapa lagu yang diciptakan langsung oleh Duta, Adam, dan Eros, kecuali Brian sang drummer. Setelah itu mereka menggelar pertunjukan gratis di alun-alun Yogyakarta yang dihadiri oleh ribuan penonton termasuk para penggemarnya. Tetapi ketika mereka sedang membawakan lagu kelimanya, polisi tiba-tiba menghentikan acara tersebut dengan alasan waktu yang telah habis. Hal itu membuat para penonton marah sampai menyoraki para polisi yang berada di tempat acara, dan Duta sempat memprotes kepada panitia, tetapi polisi tetap tidak mengizinkan acara tersebut dilanjutkan. 1 tahun kemudian kejadian tersebut kembali terulang ketika mereka tampil di Bandung pada tahun 2015. Saat itu para penonton sampai meluapkan kekecewaannya
melalui media sosial yang kemudian viral dan dibahas oleh media nasional. Pada tahun 2018, Sheila on 7 merilis lagu baru berjudul Film Favorit setelah sempat vakum dari industri musik dan lagu tersebut diproduksi oleh label sendiri. Saat diwawancara, Eros mengatakan jika lagu barunya terinspirasi dari cerita teman dekatnya yang belum menemukan pasangan hidupnya. Di periode tersebut, Sheila on 7 kembali terlihat jarang tampil di televisi karena kesibukan para personilnya dan Duta juga telah memiliki 2 anak setelah menikah dengan seorang model bernama Adelia Lontoh di tahun 2003. 4 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2022, Ada mengumumkan jika Brian sang drummer telah keluar dari formasi Sheila on 7. Kabar tersebut mengejutkan para penggemarnya karena Sheila on 7 harus kehilangan personil terbaiknya yang kemudian Brian mengkonfirmasi kabar tersebut melalui akun Instagramnya meski tidak menjelaskan alasannya keluar dari band. Setelah itu Sheila on 7 menggelar pertunjukan di Mall Besar Jakarta dan acara tersebut dihadiri oleh ribuan penonton hingga mengakibatkan kericuhan karena melebihi kapasitas. Tetapi setelah Duta naik ke atas panggung, kericuhan tersebut akhirnya mereda yang membuat acaranya bisa dilanjutkan hingga selesai. Pada tahun 2023, mereka tampil di acara besar untuk menggantikan band asal Inggris yang batal tampil karena dicekal akibat pro terhadap LGBT. Bahkan saat itu Duta sampai menyebut jika bandnya adalah Sheila on 75 untuk menyindir band asal Inggris yang batal menggelar pertunjukan. Pernyataan tersebut kemudian menuai pro kontra di kalangan masyarakat, namun banyak juga yang mendukung aksi Duta dan kawan-kawannya. Sampai saat ini, Sheila on 7 masih aktif meski hanya menyisakan 3 personil asli dan mereka dianggap sebagai band segala zaman hingga menjadi band pertama di Indonesia dengan 3 album yang terjual lebih dari 1 juta kopi. Lalu film pun selesai. Seberapa pantaskah kamu untukku? Mampukah kau bercelakanya kalau yang tak aku andalkan dia? Pagi ini kulihat mentari mulai bersinar dan hatiku pun senang. Itu aku, Sheila on 7. Oke CSSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Nuhun CSku, yuk.